nggak janjian sama Bevi saudara, tapi saya mau share satu hal saudara. Tadi ada satu statement dari Bevis yang berkata, sikap hati itu menentukan semuanya. Hari ini saya mau share tentang mendua hati saudara. Saya akan cepat saudara karena waktu. Next. Apa itu mendua hati saudara? Mungkin kalau saudara baca bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas saudara. Bahasa Indonesia berkata seperti ini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya coba lihat dari terjemahan lain. Dari King James berkata orang yang mendua hati itu tidak pernah bisa stabil saudara di dalam setiap jalannya. Tapi yang di New Living Translation, kesetiaannya dibagi antara Tuhan dan dunia, dan mereka tidak pernah bisa stabil di dalam segala apapun yang mereka lakukan. Yang paling ngeri juga saudara, di dalam ERV, easy to read version, people like that are thinking two different things at the same time. They can never decide what to do. So they should not think they will receive anything from the Lord. Ngeri saudara. Pada saat mereka memikirkan dua hal yang berbeda dalam satu waktu, mereka tidak bisa memutuskan apa yang harus dikerjakan, dan mereka tidak bisa menerima apapun dari Tuhan saudara. Saudara, mendua hati ini mengerikan saudara. Next. Apa definisinya saudara? Nanti saudara bisa bacalah saudara ya. Dia berasal dari bahasa Yunani saudara, dipsukos saudara, yang artinya ragu-ragu, bimbang, kepentingan yang terbagi, munafik saudara. Mendua hati adalah memiliki pikiran atau pandangan yang berlawanan pada waktu yang berbeda. Mazmur 12 ayat 2 berkata, mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Gejalanya adalah ketidakstabilan saudara. Bimbang dalam pikiran, ragu-ragu, terombang-ambing, dan hati yang bercabang. Surat Yakobus menggambarkan orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin saudara. Saudara, tadi pada saat Bevis ngomong, saya baru mengerti saudara, kenapa ada firman yang berkata yang pertama akan jadi yang terakhir, yang terakhir akan jadi yang pertama. Ternyata Tuhan tidak pernah memikirkan pertobatan awal kita saudara. Tuhan lihat akhir kita di mana saudara. Saya memang saya nggak terlalu punya kesaksian banyak tentang engkau, tapi saya melihat seseorang yang menurut saya begitu humble saudara. Bahkan di dalam setiap kesakitannya, saya berapa kali suruh jaga engkong pada saat engkong sedang sakit. Malam-malam engkong pengen pipis, saya tahu. Tapi tidak pernah ada satu pun raut muka dia yang berkata, Tuhan ini kok tidak adil. Gak ada saudara. Dia tetap dengan kesakitannya, dia tetap kata, terima kasih Tuhan. Dan menurut saya itu adalah salah satu tiang pilar yang begitu kuat saudara, yang sampai hari ini saya masih sering dengerin khotbahnya engkong saudara. Bahkan sampai Tuhan pernah buat sesuatu rekayasa. Waktu itu engkong pernah, hey, nanti tanggal segini istrimu akan aku bawa pulang. Waktu itu engkong sedang tinggi-tingginya saudara, tinggi-tingginya saudara. Saudara tahu, dia umumkan ke semua orang saudara. Dia sudah sediain peti buat mas, semua diumumkan saudara. Saudara tahu, singkat cerita pada saat hari haknya tidak terjadi apa-apa saudara. Dan sejak saat itu engkau seperti jet coaster saudara, dari atas turun disangka pendeta, nabi, sesat segala macam. Tapi satu hal yang saya lihat, dia tidak pernah berubah. Bahkan dia bilang, Tuhan, kalau engkau menyuruh aku sampai aku tempatku di neraka pun, aku tidak punya pilihan. Karena aku tahu aku hamba-Mu dan jongosmu. Itu adalah orang yang firm dengan hatinya, yang berkata, apapun yang terjadi, Tuhan tetap kasih aku yang terbaik.
Saudara, saya mau berkata buat saudara, tadi cerita Bevis bicara tentang diangkat. Benar. Kalau saya lihat hidup saya, saudara, apa sih saya, saudara? Saya hanya dipertemukan dengan orang-orang yang menurut saya dicangkok, saudara. Tapi betapa mudah hati itu berubah pada saat kita dikasih sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Mendua hati adalah spirit yang mencoba menghalangi kita untuk kita terima yang maksimal dari Tuhan, saudara. Tadi Bevis ngomong, saudara, saya juga baca buku Oyedepo, saudara. Saudara, orang yang menurut saya ya, saudara ya, sampai sekarang, saudara, dia masih turun menginjil, saudara. Masih sekarang, saudara. Saudara tahu dia pernah menginjili seorang pengemis, saudara. Kemudian pengemis tersebut, saudara tahu, terima Tuhan dan dijadikan tukang tahu, saudara. Tukang tahu, saudara. Tapi saudara tahu yang namanya dia, waktu David Oyedepo ulang tahun, saya lupa ulang tahunnya keberapa. Saudara tahu dia ngasih hadiah apa ke Oyedepo? Pesawat, saudara. Terus pada saat diwawancara, bagaimana seorang tukang tahu bisa kasih pesawat? Dia bilang begini, Oyedepo ngajarkan dia bukan ngajarkan yang banyak, saudara. Pada saat dia bertobat, hanya dibilang, kamu setiap bulan minimal harus 3 kali rest sama Tuhan. 24 jam kamu rest. Dan saudara tahu, itu mengubah paradigma dia. Pengemis itu adalah orang yang dibuang, saudara. Saudara tahu dia cerita, saya ini orang yang dilahirkan tidak ada gunanya. Lahir dari laki-laki yang dia tidak tahu mamanya siapa. Tapi saya mau berkata, lahir dari perempuan yang laki-laki tidak tahu papanya, saudara. Tapi saudara tahu, tadi seperti Bevis bilang, kita adalah sampah yang bisa diangkat sampai pada kekekalan, saudara. Batra lagi diangkat, saudara. Ya, tapi bila bisa gak kita ngomong seperti Oyedepo ngomong, kita belum melangkah. Kita sedang mempersiapkan pondasi-pondasi. Dan pondasi itu diperlukan yang namanya hati yang firm dengan semuanya, saudara. Next. Orang yang mendua hati bicara hidup dengan standar ganda, bermuka dua, saudara, berlidah ganda, saudara. Tidak dapat berkomitmen, tidak konsisten, saudara. Kesetiaannya terbagi, menghabiskan seluruh waktunya untuk bolak-balik dan selalu merindukan rumput yang lebih hijau di sisi lain. Seperti Joshua pernah cerita, waktu itu ada anak datang ke Joshua, "Ko Jos, saya pengen ikut rock." Oke, ikut rock lah. Mendadak dapat namanya hantaman kiri kanan. Langsung dia bilang, "Maaf Ko Jos, kayaknya ini tempat bukan tempat saya." Dia pindah kemana-mana, saudara. Dia pikir pindah ke menara doa, pindah kemanapun dia pikir bisa lebih hijau. Saya cuma mau bilang buat saudara, akar dari orang yang mendua hati, pada saat saudara ditempatkan di satu tempat dan saudara tidak menyelesaikan proses saudara di tempat itu, saudara. Seperti saudara sekolah, saudara. Kalau saudara sekolah kemudian saudara tidak ujian, saya mau berkata bahwa saudara harus ulang ujian itu. Sama seperti kita. Setiap kita harus ikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yakobus 4 ayat 8 berkata seperti ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ajaibnya Tuhan seperti tadi kata Bevis, pada saat Hagar dalam kemarahannya,
tetap Tuhan kasih kesempatan. Pada saat kita sedang ada di dua posisi yang membuat kita mendua hati, tetap ada firman yang berkata, tahirkanlah tanganmu. Tetap ada pintu pertobatan dari Tuhan. Tuhan hanya bilang, nah, jangan pernah pikir kesempatan aku berikan kepada semua orang. Jangan pernah punya pikiran penjahat aja bisa diselamatin kok. Tapi saya mau berkata buat saudara, bagian kita masing-masing pada saat kita sudah diselamatkan, pada saat kita dulu mendua hati. Dulu saya saudara ya, puji Tuhan saya tetap main judi, puji Tuhan tetap saya selingkuh saudara. Dan itu tidak akan pernah bisa membuat saya naik saudara. Tapi pada saat kita naik, kembali lagi saudara ujiannya. Seperti itu. Sombong, merasa benar, merasa sudah diurapi. Hati-hati dengan sikap hati saudara. Next. Akibat mendua hati saudara, menyebabkan keraguan-raguan, penundaan, ujungnya penolakan saudara, ketidaktaatan dan pemberontakan. Spirit ini menyebabkan seorang menolak kebenaran saudara, tidak percaya Tuhan, keras kepala, ini yang ngeri saudara, tidak bersyukur, tidak menghormati Tuhan dan manusia. Ujungnya jadi penipu, pengkhianat dan murtad saudara. Hidupnya mudah dikendalikan oleh emosi, kebenarannya sendiri. Apa yang dilihat kata orang, ujungnya terhilang. Kehidupannya tidak stabil, pikirannya tidak tenang, dan tidak memiliki keyakinan yang kuat. Dan yang ngeri saudara, kita tidak bisa menaruh kepercayaan pada seorang yang mendua hati. Orang yang mendua hati tidak dapat mencintai Tuhan, karena mencintai Tuhan membutuhkan ketergantungan dan pengabdian penuh kepadanya dalam tubuh, jiwa, hati dan pikiran dan roh. Saudara, saya ingat waktu Bevis cerita di sini kesaksiannya saudara. Sejujurnya saya gak pernah waktu saya ke Bandung saudara ya, engkong tuh suka banget sama Stix Fisher saudara. Kami diajak ke sana dan engkong selalu ngomong gini, Steph, bu kamu tuh doain Bevis Steph. Bevis kenapa kong? Aku udah gak ngerti lah Steph. Aku udah kasih yang terbaik, tapi aku tidak mengerti lagi. Saudara tahu, itu kerinduan seorang engkau. Tapi waktunya Tuhan tidak pernah tahu. Tapi ingat saudara ya, setiap benih yang kita tabur, seperti tadi Bevis bilang, dari 3.000 sampai 5.000 orang, hanya satu yang datang minta Alkitab. Saudara jangan pikir yang satu itu tidak bisa Tuhan buat jadi penginjil buat jutaan orang saudara. Saudara lihat, pertobatan Bevis menurut saya pertobatan aneh loh saudara. Waktu Stephen lagi altar-call buat cewek-cewek loh saudara, dia bisa datang sendirian saudara. Tapi saudara lihat ya, Tuhan itu senantiasa melihat kepada cawan, melihat kepada hati. Engkau memang minta bantuan kita, tapi ujungnya engkau ngomong begini, aku tidak pernah mengerti, tapi aku tahu Tuhan pegang perjanjian untuk semua. Saudara, saya mau berkata buat saudara, kita ini adalah para gembel saudara, apalagi Mahanaim saudara. Kemarin saya ketemu dengan orang saudara ya, dia rajin ke Mahanaim saudara. Tapi gara-gara apa saudara? Dia waktu mulai khotbah, dia duduk banyak katanya orang-orang yang dianggap pemimpin yang sudah tahu lebih daripada dia, itu ngomongnya ngomong kasar, maki-maki. Bahkan kadang-kadang dia bilang lagi khotbah main game saudara. Terus saya bilang gini, dia bilang, saya menetapkan diri saya tidak mau ke Mahanaim lagi. Terus saya bilang sama dia, bagus seperti itu, bagus. Kok bagus pak? Bagus. Nanti kalau mau masuk neraka atau surga, ngomong sama orang-orang itu. Masuk surga gak pernah gandeng-gandengan. Bapak datang ke Mahanaim, Bapak mau ketemu dengan Tuhan,
Ujiannya adalah ujian pada saat Bapak melihat orang-orang sekitar Bapak tidak konsentrasi dengan Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, hari-hari ini kita face to face, saudara. Face to face, saudara. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita. Saya baru dari Gunung Kidul, saudara. Saya ketemu dengan seorang pendeta, menurut saya biasa-biasa aja, saudara. Dia bangun gereja di kota, saudara, salah satu kabupaten Solo. Baru bangun, saudara. Dia rebuild dengan air mata, dengan cucuran segala macam. Dia cariin jemaat-jemaat, saudara. Dan rata-rata jemaatnya dari seberang, saudara. Saudara tahu, baru selesai dia lagi bilang, Tuhan terima kasih, aku sudah selesaikan semua. Mendadak Tuhan bilang ini, mau gak ikut aku lagi? Kemana Tuhan? Serahkan gerejamu kepada sinodemu. Semuanya Tuhan, serahkan. Dia diskusi sama istrinya. Puji Tuhan, istrinya bukan nanduk tapi nunduk, saudara. Istri bilang, lakukan Pak. Mama sepakat. Saudara tahu, diserahkan. Sampai kaget, buat apa? Kami serahkan. Dia suruh bangun rebuild di Gunung Kidul, saudara. Kembali awal, nyangkul, nyari jemaat, saudara. Singkat cerita, kemarin saya ke gerejanya, saudara. Saudara tahu, menurut saya gerejanya biasa, tapi saya rasa ada Tuhan, saudara. Saudara tahu dia bikin program apa? Program memberkati janda, tua dan miskin, saudara. Saudara tahu, hanya butuh uang 100.000 setiap bulan. Dia sambangi janda-janda tua, saudara. Bukan muda ya saudara, tua. Tua dan miskin, saudara. Kalau muda ntar diomelin sama sebelahnya, saudara. Saudara tahu, rata-rata orang seberang. Perjanjian, Bu, setiap bulan saya kasih ibu 100.000 ya. Sampai kapan? Sampai ibu atau saya yang mati. Saudara tahu, setiap minggu. Hari ini saya juga nyumbang, saudara. Saya baru ikut 3 bulan, saudara. Saudara tahu yang terjadi? Ada sekitar 15-20 janda masih pakai kerudung. Setiap hari Minggu duduk manis di gereja, saudara. Orang-orang seberang ngomong, kamu tuh ngapur ke sini. Dia bilang, saya gak pindah, tapi itu yang ngasih saya uang setiap bulan. Saya mesti mendengarkan pengajaran dari dia. Saya mau berkata buat saudara, itulah orang yang firm dengan Tuhan, saudara. Saya kemarin ketemu dia, saudara. Saudara tahu, gajinya cuma 1 juta, saudara. Setiap bulan. Setelah 10 tahun baru naik 200.000, 1,2. Tapi setiap bulan dia nyambangi hamba-hamba Tuhan, saudara. Minimal dia mesti bawa sembako senilai 500.000, saudara. Dan di sana saudara tahu, daerah hijau, tapi semua orang melihat kepada dia, saudara. Saya mau buat KKR di tanggal 7, tanggal 8, saudara. Saya lagi exciting melihat itu, saudara. Kenapa? Karena saya tahu, seperti tadi kata Bevis, Nigeria kota yang paling keras. Indonesia bukan hanya keras, tapi di balik semuanya ada perjanjian Tuhan dengan Indonesia, saudara. Next. Penyebabnya, saudara, kecenderungan manusia untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu daripada Tuhan. Ini, saudara, keduniawian, keinginan daging, dan kecenderungan untuk tidak bergantung dengan Allah yang masuk dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Iman yang goyah dan mulai meragukan Tuhan. Tuhan kita tidak pernah tidak duluan, saudara. Yang penting dengar-dengaran, saudara. Next. Stop mendua hati. Artinya apa? Firmannya seperti ini, saudara. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan yang lain. Yang lain itu apa, saudara? Mamun. Saya melihat begitu banyak orang sekarang, saudara, yang karena mamon mereka bisa menghalalkan segala cara, saudara. Yang karena mamon mereka pikir bisa beli semuanya, saudara.
Saya bersyukur saudara. Saudara, saya mau cerita sedikit saudara. Saya ini pertama kali bertobat saudara ya. Saya disuruh kakak rohani tante saya saudara. Tante saya bilang gini, ini ada suami istri bertobat 6 bulan, utangnya 12 miliar dilunasin Tuhan loh saudara. Saudara tahu saya bilang apa? Wah mantap tuh. Utang saya 2 miliar saudara. Jadi otak saya pikir apa? 12 miliar 6 bulan, berarti saya 2 miliar 2 bulan saudara. Saudara tante, jadi saya bilang gini, kenalin saya dong. Saudara tahu, saya ke situ saudara ya, saya lihat luar biasa saudara. Tapi saudara tahu sampai hari ini Tuhan belum pernah kasih saya uang 2 miliar saudara buat bayar utang saudara. Tapi saudara tahu bagaimana cara Tuhan melunasi utang saya? Saya ini dulu kalau ke Kelapa Gading sama istri saya tuh ngumpet-ngumpet saudara. Karena yang orang yang saya utangin tuh tinggal di Kelapa Gading saudara. Jadi kita takut ketemu saudara, tahu gak? Saya jadi setiap lihat kiri kanan ada orang atau tidak ya saya bilangnya. Pokoknya kalau ngeliatan tadi saya ngambur saudara. Saudara tahu, tetap kita nyicil saudara pakai perjanjian saudara. 500 ribu, kalau 500 ribu 2 miliar kapan selesainya saudara? Saya kirim segala macam. Satu waktu saudara tahu gak? Saya lagi ke rumah duka saudara. Saya lagi ke rumah duka, saudara tahu yang terjadi apa? Saya lagi kasih PayPal, saya tulis, mendadak mata saya melihat ke arah peti. Saya melihat kok ada orang ini ya. Orang yang saya utangi datang juga saudara. Saya gak bisa kabur saudara. Udah nulis PayPal saudara. Akhirnya saudara tahu, saya akhirnya ke peti. Saya doain keluarga yang ditinggalkan. Saya berdoa, Tuhan aku mau pulang ya Tuhan ya. Baru saya duduk saudara tahu gak? Yang tadinya tempat duduk masih banyak ya saudara ya. Tinggal satu saudara. Di depan orang itu saudara. Saudara bisa bayangkan ya, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saudara tahu gini, saya duduk, Steph apa kabar? Baik Om. Tinggal di mana sekarang? Mendadak ada suara ngomong gini, dia mau nanyain rumah lu tuh, mau lagi utang pasti. Saya bilang, aduh Tuhan, saya di Bekasi. Oh di Bekasi ya? Iya, ngontrak saya bilang. Saya kencengin sudah ngontrak saudara, biar dia tahu saya masih ngontrak saudara. Kontrak saya bilang. Dia bilang, saya bilang, maaf ya Om, saya belum bisa bayar banyak Om. Oh enggak apa-apa, saya percaya kamu sudah bertobat. Saya bersyukur kamu bertobat. Dalam hati saya, ini orang lip sync atau bukan ya saya bilang. Cuma saya bilang terima kasih. Terus dia nanya alamat saya saudara. Boleh minta alamat enggak? Aduh saya bilang, waduh gak bisa kabur lagi saya bilang. Saudara tahu saya kasih alamat saudara. Saudara tahu yang terjadi? Saya pulang saudara. Saya gak mikir apa-apa saudara. Kemudian waktu itu saya pulang sore, itu saya masih kerja sama istri saya saudara. Pada saat saya pulang saudara tahu, ada surat datang. Surat itu saya buka. Perjanjian kami dicoret, ditulis lunas saudara sama Tuhan. Tapi tetap saya minta uang 2 miliar sama Tuhan. Saya mau bawa ke dia. Saya bilang, ini hasil dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya dia dan keluarganya akan diselamatkan saudara. Jalan Tuhan tidak pernah sama dengan yang lain saudara. Bukit Terjal saya juga sama saudara. Bukit Terjal Bevis juga sama. Beliau mau menikah saudara. Welcome dalam dunia pernikahan. Yang mengertilah. Tuhan menuntut kita untuk memiliki pikiran dan hati yang sehat, dan itu adalah pikiran dan hatinya saudara. Seperti tadi pada saat kita nyanyi, diingatkan diri kita dari mana kita diambil. Itu adalah kunci mengucap syukur. Kunci kita untuk kita tahu diri saudara. Ya saudara ya, next. Sudah waktunya saudara. Mengatasi dua hati, minta hati yang baru dan diubahkan saudara. Hikmat datang melalui iman dengan meminta Tuhan untuk mengubah pikiran. Menyangkal diri dan mengikut Tuhan, trust. Ini yang susah saudara. Belajar mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Truth. Tidak ada kebenaran selain kebenarannya, dan tidak ada Tuhan selain dia saudara. Bergantung sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus saudara.
Galatia 5:16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Next. Single minded lawannya, saudara. Saya mau berkata buat saudara, single minded bicara apa? Pikiran yang firm, tulus ikhlas, sejati, fokus pada satu tujuan, berketetapan. Seperti Joshua, pada saat apapun yang dihadapi, dia tetap menetapkan diri kalau dia dan seisi rumahnya hanya beribadah kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Daud, sekalipun pernah jatuh, dia men-set dirinya taat sampai akhir. Saudara bisa bayangkan loh, Raja Daud sedang ditatanya, sedang menikmati begitu banyak hal, mendadak anaknya sendiri mengusir dia, dan dia berkata, oke, aku pergi. Bisa nggak saudara? Pada saat saudara sedang diangkat naik dan Tuhan berkata lepaskan semuanya, saudara berkata tetap yang sama, ambil Tuhan. Next. Tokoh yang lain, Ayub, saudara. Sekalipun mengalami ujian, Ayub tetap bertekun dalam kesalahan dan pengenalannya akan Tuhan, sehingga ia menerima upahnya. Yang terakhir adalah Tuhan kita, Yesus, memilih melakukan kehendak Bapa sampai akhir di kayu salib dan menerima mahkota kemuliaan dalam kebangkitannya. Bisa nggak Yesus minta tolong malaikat-malaikat? Bisa. Tapi Yesus berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Next. Terakhir, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Single minded berarti mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya cuma mau berkata buat saudara, kita akan terima berkat yang besar. Kita akan terima yang namanya grande blessing, saudara.